Baik, terima kasih. Dilanjut ke nomor 76, silakan. KPU, termohon. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kami akan taat pada perintah Yang Mulia, akan membacakan pada pokok-pokoknya aja Yang Mulia. Terkait dengan jawaban termohon, satu, terkait dengan eksepsi kewenangan mahkamah dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum menurut termohon, pemohon tidak memiliki legal standing karena melewati ambang batas Yang Mulia. Terkait dengan eksepsi obscur liber, berapa persen Pak lewatnya Pak? Selisihnya 7% Yang Mulia, 7,2% Yang Mulia. 7,2% Yang Mulia. Coba diangkakan Pak. Kalau dikonversi berapa itu? Selisihnya 12.845 Yang Mulia. Maksimal berapa? Maksimalnya 1,5 Yang Mulia. Karena bukan itu, maksimal ambang batasnya. Ambang batasnya 1,5 Yang Mulia karena ya, 1,5 itu kalau dengan angka berapa? Dengan 2.000 Yang Mulia. 2.000 pas. 2.741 Yang Mulia. Oke, terus perolehan pemohon berapa? Perolehan pemohon 81.222 Yang Mulia. Sedangkan pihak terkait 56.632 Yang Mulia. Jangan dulu. Pihak terkait? Terbalik dong. Maksudnya duduk di sana mestinya pihak terkait. Baik Yang Mulia. Berapa? Kok baik? Pemohon 51 Yang Mulia. Pemohon 51. Iya, tadi kebalik kan. Pihak terkaitnya 81. 62 Yang Mulia. 62. Pihak terkait 64 Yang Mulia. 64 berapa? 067 Yang Mulia. 067. Terus pemohon 51.222 Yang Mulia. 222. Jadi selisihnya 12.845 ini. Oke Yang Mulia. Baik. Apalagi yang mau disepsi? Untuk obscur liber dianggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya kami akan membacakan pada pokok permohonan Yang Mulia. Baik, silakan. Pada prinsipnya pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini terkait dengan visi dan misi yang menurut pemohon bahwa visi dan misi pasangan calon nomor urut 2, 3, 4 itu tidak sesuai dengan RPJMD Yang Mulia. Untuk menanggapi persoalan tersebut akan kami bacakan Yang Mulia. Silakan, singkat saja Pak. Singkat saja baik Yang Mulia. Bahwa tidak benar dan keliru dalil pemohon yang menyatakan bahwa visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan nomor urut 2 dan 3 tidak sejalan dengan RPJMD. Mengingat baik dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 maupun dalam peraturan KPU nomor 8 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan bupati wali kota belum mengatur secara eksplisit lembaga mana yang diberikan wewenang untuk menilai visi dan misi pasangan calon. Karena karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas, maka termohon berinisiatif untuk berkoordinasi dengan lembaga yang menurut termohon berwenang untuk menilai visi dan misi. Dalam hal ini yaitu Bapeda Yang Mulia. Hal ini sejalan juga dengan keputusan KPU tentang pedoman teknis pada halaman 97 menyatakan dalam menilai visi dan misi calon KPU provinsi ataupun kabupaten dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapat pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon. Hal tersebut termohon berkoordinasi dengan Bapeda yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapeda Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan penilaian visi dan misi pasangan calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Dalam penilaiannya tersebut secara eksplisit menyerangkan bahwa secara keseluruhan muatan visi dan misi dengan dokumen perencanaan RPJMD dan RPJMD Teknokrat Kabupaten Konawe Selatan telah selaras atau sesuai Yang Mulia. Sebagaimana bukti T8 telah kami lampirkan Yang Mulia. Selain visi misi apa yang mau ditanggapi? Cukup Yang Mulia, karena memang dalilnya hanya itu Yang Mulia. Petitumnya baik Yang Mulia. Berdasarkan uraian di atas, maka termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan nomor 2828 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut termohon sebagaimana dalam tabel dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, hormat kami. Baik, terima kasih. Pihak terkait coba langsung ditanggapi berkaitan dengan eksepsi dianggap sudah dibacakan. Visi misi bagaimana menurut pendapat pihak terkait? Siap Yang Mulia. Kami punya slide sedikit Yang Mulia mengenai keterangan dari Mana pihak slide-nya ditayangkan? Sudah tadi? Sudah Yang Mulia. Diberitahu petugas. Kalau pakai slide ini kualitasnya beda ini ya Pak. Silakan. Oke. Untuk bagian kewenangan mahkamah. Benar, itu nomor 76 kok duduknya di belakang? Ya, Yang Mulia. Kok duduknya di belakang? Karena saya juga punya perkara di 193 Yang Mulia. 193 di Kendari Yang Mulia. pihak terkait juga? Ya Yang Mulia. Oh. Jangan duduk di sini ya Pak, nggak boleh loh. Ya Yang Mulia. Silakan Pak. Oke, supaya bisa lebih cepat. Ya. Bagian kewenangan mahkamah, kedudukan hukum dianggap dibacakan karena sama dengan yang dari saudara termohon tadi. Untuk bagian obskur libel, cukup yang bahwa pemohon mendasarkan ambang batas itu pada 1,5%, tapi yang pada 2%, tapi yang benar adalah 1,5%. Kemudian yang kedua mengenai obskur libel, meminta diskualifikasi 3 paslon, tapi tidak meminta pembatalan SK KPU untuk penetapan pasangan calon. Nah, lanjut mengenai visi misi program, dianggap oleh pemohon bahwa tidak sama dengan RPJPD. Versi pemohon, dia maunya seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, pendahuluan, gambaran umum sampai penutup. Kira-kira begitu. Nah, pemohon mengacu pada lampiran surat edaran bersama Mendagri dan lampiran surat instruksi Mendagri. Lanjut. Nah, dasar hukumnya kalau kita mau melihat bagaimana visi misi program pasangan calon, ada di pasal 45, 46 Undang-Undang Pemilihan, di pasal 13 PKPU nomor 10, pasal 20 ayat 1 PKPU nomor 8, keputusan KPU nomor 1229 yang pada intinya mengatakan bahwa naskah visi misi dan program memedomani rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten. Lanjut. Nah, yang harus menjadi di garis bawahnya adalah kata memedomani. Memedomani itu kalau dibuka di KBBI dia berarti hal pokok yang menjadi dasar pegangan petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. Nah, kalau dia berarti petunjuk, berarti tidak mesti bahwa, lanjut, tidak mesti bahwa harus mengikuti semua model kerangka penyusunan RPJPD itu, seperti kemudian harus sama dengan visi misi program pasangan calon. Jadi yang diambil di situ hanya saripatinya RPJPD dari visi, misi, dan arah kebijakan. Itulah yang kemudian diserap masuk ke visi misi program pasangan calon. Lanjut. Nah, contoh misalnya visi misi untuk pihak terkait menuju Konawe Selatan setara, sehat, cerdas, dan sejahtera. Kalau dibuka RPJPD-nya Kabupaten Konawe Selatan, di situ Kabupaten Konawe Selatan yang berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Jadi ada saripatinya yang diserap dari visi misi RPJPD itu ke dalam visi misi program pasangan calon. Kemudian, jadi peraturan tadi yang Mendagri dengan instruksi itu diperuntukkan sebenarnya untuk pembuatan RPJPD yang harus mengikuti struktur dan muatan isi yang telah diatur dalam surat edaran Mendagri dan surat instruksi Mendagri. Jadi bukan ditujukan untuk pembuatan visi misi program pasangan calon. Sudah cukup? Ya, cukup Yang Mulia. Lanjut, ada yang satu. Petitumnya apa? Yang ini
ada yang dipersoalkan oleh pemohon, naskah visi misi dan program kerja harus ditandatangani oleh paslon. Nah, ketika kami membuka PKPU nomor 1229, bukan naskah visi misi yang perlu ditandatangani, tetapi model pernyataan naskah visi misi dan program KWK. Lanjut, ini salah satu contoh yang harus ditandatangani oleh pasangan calon. Terakhir, petitum. Untuk petitum yang mulia kami serahkan kepada rekan kami. Silakan. Petitum berdasarkan uraian di atas, sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan nomor 2828 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Dari Bawaslu silakan. Berkaitan dengan visi misi ditanggapi. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Hakim yang mulia, perkenankan kami menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terhadap perkara nomor 76 dan seterusnya. Berkaitan dengan dalil pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang tidak terpenuhi, yakni visi misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat kami sampaikan sebagaimana telah termuat dalam keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada halaman 4 sampai dengan halaman 11 huruf A dan huruf B sebagai berikut, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon dalam perkara akuo tidak terdapat laporan dan atau temuan, bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan PD bukti PK 04, PK 07, PK 08 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar dalam melaksanakan tahapan pencalonan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan saat menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda sosialisasi harmonisasi penyusunan visi misi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan pada tanggal 31 Juli 2024. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan agar dalam penyusunan visi misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan tanggal 22 Agustus yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan agar memberikan akses silon kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk mengawasi tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan PD bukti PK 05. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Konawe Selatan yang pada pokoknya meminta salinan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon serta dokumen lainnya. Kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan melalui surat KPU nomor 821 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan terhadap permintaan salinan dokumen akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pasangan calon PD bukti PK 06. Ya, cukup Pak. Kemudian yang berkaitan dengan visi dan misi tadi, itu tidak ada laporan atau ada laporan tapi tidak terbukti ada pelanggaran, bagaimana? Izin yang mulia, tidak ada laporan dan temuan. Tidak ada laporan dan temuan. Kemudian yang lain yang berkaitan dengan pengawasan yang lain, apakah ada temuan, laporan, pengaduan yang kemudian dikeluarkan rekomendasi? Ada 1 temuan dan 3 laporan yang mulia. Ada yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi? Ada yang mulia.
temuan kami merekomendasikan ke BKN terkait netralitas ASN. Berapa itu perkara? Berapa rekomendasi? 2 yang mulia. 2. Kemudian ada rekomendasi yang lain? Ada yang mulia ke netralitas kepala desa, kami merekomendasi kepada Bupati, ditembuskan Gubernur dan Ya. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Baik, ada tindak lanjut dari Bupati? Belum ada yang mulia. Ada rekomendasi yang lain? Ada yang mulia terkait rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Daerah. Ini masalah apa? Yang Sampai ke pelindungan anak dan mana itu? Terkait pelibatan anak dalam kampanye, yang mulia. oh, siapa yang direkomendasikan ke KPAI, ke Komisi Perlindungan Anak itu? Terkait paslon nomor urut 3, yang mulia. Karena melibatkan anak-anak. Ya, Ya. anak di bawah umur maksudnya. Ya, di bawah umur. Kemudian ada tindak lanjut dari bentuk rekomendasinya apa, Pak? Dalam kajian awal kami tidak diregistrasi karena tidak terdapat ketentuan pasal pelibatan anak dalam Undang-Undang Pilkada. Oh, itu bukan rekomendasi kalau tidak ditemukan unsurnya itu. Terkait Ada tidak yang dikeluarkan rekomendasi ke Komisi Perlindungan Anak itu? ada yang mulia. Ada. Apa yang dilaporkan ke yang Bapak tindak lanjuti berkaitan dengan paslon nomor 2 itu? Paslon nomor 3 yang Nomor 3, apa itu? rekomendasi terkait pembinaan, yang mulia. Pembinaan untuk Karena tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada, kami peraturan undang-undang yang lainnya, yang mulia. ya, enggak, maksudnya yang Bapak rekomendasikan ke komisi itu kan pasangan calon. Siap, yang mulia. Untuk diapakan pasangan calon itu? Kami hanya merekomendasikan kepada Komisi Perlindungan Anak karena Ya. nanti Komisi Perlindungan Anak yang menindaklanjuti, yang mulia. Bentuk laporan Bapak apa? Bahwa telah terjadi pelibatan anak dalam kampanye begitu? Siap, yang mulia. Tidak minta, diktumnya minta apa gitu, tidak? Tidak ada. Kalau misalnya rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS ini, oleh karena itu supaya dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara. Kalau dengan KPAI apa yang Bapak rekomendasikan? Pembinaan, yang mulia. Pembinaan untuk anak-anak yang bersangkutan atau untuk pasangan calon? Dilampirkan di bukti tidak? PK berapa itu? PK berapa? PK berapa, Pak? Siap. Nomornya. Bisa ditunjukkan PK berapanya? Apa, Pak? Buktinya ada? Kami tidak memasukkan, yang mulia. Tidak. Kalau rekomendasi kan sesuatu yang penting misalnya dijadikan bukti, Pak. Bagaimana kami bisa percaya kalau tidak ada buktinya? Menjelaskan itu juga tidak clear, Bapak. Apa bentuk rekomendasinya ke komisi itu? Ada yang lain, Pak, yang direkomendasikan? Sudah tidak ada, yang mulia. Tidak. Baik, terima kasih. Sambil dicari ya, nanti kalau ada Bapak interupsi saja untuk kami dalami soal nomor rekomendasinya ya. Ya, yang mulia.